Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati dan langkah kaki kita untuk menuju masjid, menunaikan salah satu ibadah, menunaikan satu kewajiban sebagai salah satu realisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Dengan keimanan dan ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisi diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sebagai bagian dari peningkatan takwa itu, maka hendaklah kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Sebab waktu merupakan hal yang paling penting dan sangat berharga. Sekali berlalu, waktu tidak akan pernah kembali dan terulang. Waktu tidak dapat dibeli, bahkan walaupun hanya 1 detik. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Ya ibna Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba baqduk." Wahai sekalian manusia, wahai Bani Adam, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari, maka tatkala 1 hari berlalu darimu, maka hilang pula sebagian darimu. Dan Rasulullah SAW telah memperingatkan kita bahwa kebanyakan manusia akan melalaikan nikmat waktu ini. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ni'matani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Ada 2 kenikmatan yang mana banyak manusia tertipu oleh nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang.
Maka perlu kita sadari bahwasanya waktu ini terus berlalu dan umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tidak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang hari Jumat pada pekan-pekan berikutnya. Namun Jumat hari ini ataupun Jumat yang telah lalu, maka sudah tidak akan pernah terulang kembali. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan berusaha agar waktu yang kita lewati, agar waktu yang kita gunakan adalah semata-mata berikhtiar untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah bekal terbaik kita sebelum nanti kita kembali menghadap Sang Pencipta. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang pentingnya, tentang agungnya waktu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal fajri, demi waktu subuh atau demi waktu fajar, wal duha, demi waktu duha, wan nahari wal laili, demi siang dan demi malam. Hal ini menunjukkan tentang agungnya waktu, tentang pentingnya waktu yang kita miliki di kehidupan dunia ini. Dan di antaranya ada salah satu surat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, yang mungkin sebagian kita telah menghafalnya. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu atau demi masa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu atau demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, dan mereka saling menasehati dalam kebenaran dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengomentari tentang surat ini. Beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujah bagi makhluknya kecuali hanya surat ini saja, maka hujah tersebut telah mencukupinya. Surat ini berisikan penjelasan tentang hakikat keuntungan dan kerugian di dalam kehidupan, serta peringatan tentang pentingnya waktu yang dijalani oleh kita sebagai manusia. Celakalah bagi kita yang menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kecuali orang-orang yang memiliki keimanan yang benar, melaksanakan amal soleh, saling menasehati, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan kita tentang pentingnya waktu yang kita gunakan dalam kehidupan di dunia ini. Beliau SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah." Tidak akan bergeser kaki manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar sebelum ia ditanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang umurnya, di mana ia habiskan. Umur yang kita lalui, mungkin di antara kita ada yang sudah 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, atau yang masih muda 20 tahun. Itu semua nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Sesaat setelah tiupan sangkakala yang kedua, maka kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Saat itulah kita akan ditanyakan tentang umur yang kita gunakan untuk apa saja di dunia ini. Kemudian tentang ilmunya, apa yang telah ia amalkan. Kemudian hartanya, dari mana ia memperolehnya, dan juga dari mana dia membelanjakannya. Kemudian tentang jiwanya, tentang raganya, lelahnya di mana, untuk apa ia gunakan jiwa raganya.
Bahkan dalam hadis lain dipertanyakan secara khusus, yaitu tentang usia mudanya digunakan untuk apa. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah memberikan wejangan kepada para sahabat, dan tentu ini juga wejangan untuk kita semua. Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kehidupan dunia pergi menjauh, sedangkan akhirat kian mendekat. Dan masing-masing keduanya, akhirat dan dunia, memiliki anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena sejatinya hari ini atau sekarang adalah waktunya untuk beramal tanpa adanya perhitungan. Sedangkan kelak di akhirat adalah waktunya perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya hari ini dunia begitu nyata, akhirat hanya cerita. Mungkin hanya kisah yang dikisahkan oleh para ulama atau orang-orang terdahulu diceritakan kepada kita, dan tentunya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Tapi seolah-olah itu tetap hanya sebagai cerita. Tetapi nanti di akhirat, dibalik, akhirat menjadi nyata. Dunia yang pernah kita tinggali semuanya berganti, tinggal cerita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala al-laila wan nahar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Teladan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar menjadikan hidup kita di dunia ini adalah sebagai ajang untuk menambah kebaikan. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini sebagai nilai tambah kebaikan untuk semua kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan dari segala kejahatan. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Manusia kelak akan menyesali perbuatannya ketika ia tidak memanfaatkan waktu. Di antaranya adalah ketika Allah mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman. Mereka berangan-angan, bermimpi, ingin diberikan tambahan waktu agar dikembalikan di dunia untuk melaksanakan amal solih dan melakukan amalan-amalan yang dulu dia tinggalkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, mereka berkata, Qala rabbi rji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Untuk melakukan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Oleh karena itu, sebagai penutup, marilah kita memanfaatkan waktu yang tersisa di dunia ini dengan sebaik mungkin, yaitu dengan memperbanyak amal-amal ketaatan yang akan mengantarkan kita kepada tempat kembali yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرته اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة